Assalamualaikum Bunda, Mam, hebat semuanya. Apa kabarnya nih? Semoga kita semua sehat-sehat ya. Ini kira-kira sebelum subuh ya Bun, Mam, saya masak mie goreng. Ini request dari anak-anak tadi malam. Dan ini saya udah masukin bumbunya, bawang putih, bawang merah, cabai, dan itu saya irisin daun bawang, dan itu saya masukkan wortel yang saya parut dulu ya. Sebenarnya anak-anak itu nggak suka sayuran, jadi saya sengaja gitu masukin wortel, nanti saya masukin bayam. Jadi kalau udah dimasukin ke dalam mie, mau gak mau anak-anak tuh pasti makan, pasti suka. Tapi kalau sengaja dibikin sayur nggak akan mau makan, mungkin karena sayangnya dari mereka kecil nggak ngebiasain ya Bun, Mam. Jadi sampai sekarang anak-anak itu paling susah tuh disuruh makan sayur. Nah, dan itu bayamnya udah saya masukin secukupnya aja ya, yang penting ada sayurnya. Itu sambil nungguin sayurnya matang, saya sempetin nyuci piring dulu ya Mamnya, cuma nyuci piringnya yang gak di-record karena ya itu seperti yang saya bilang di video sebelumnya, tempat saya nyuci piring ini sangat sempit, kamar mandinya sempit banget, jadi nggak bisa nge-record kalau tetap saya nyuci piring. Dan itu saya tadi udah ngupas mentimun ya, cuma kalau mentimun buat saya sendiri karena anak-anak juga nggak bakal mau. Ini sambil nungguin itu yang salvok ya Mam ya, ada penampakan itu. Saya itu nyimpen telur dalam plastik habis dibeli tadi malam. Nah, saya masukin telurnya 2 biji aja ya, terus diaduk-aduk gitu biar tercampur rata dan meresap. Karena menurut saya kalau mie goreng itu telurnya lebih enak dicampur kayak gitu ya Mam ya, jadi terasa lebih lembut mie-nya. Dan saya masukin kaldu bubuk, dan itu masukin garam, dan ini saya masukin mie-nya yang udah saya rebus tadi ya. Ini mie telur ya Mam ya, jadi harus direbus dulu sedikit, sebentar aja gitu. Ini diaduk-aduk terus supaya mie-nya kadang kalau nggak diaduk bisa lengket di kualinya ya, di wajannya. Dan itu saya masukin kecap. Ini saya masak mie-nya tadi, cabenya sengaja nggak saya kasih banyak ya, soalnya saya sendiri juga nggak bisa makan pedas ya Mam ya, langsung ngaruh ke lambung. Nah, ini mie-nya udah mau matang. Nah, itu mie-nya udah matang, saya mau pindahin dulu ke piring. Jadi nanti kalau anak-anak bangun mandi bisa langsung sarapan. Dan ini saya buru-buru banget ini ya Mamnya, soalnya takut keburu azan. Jadi kalau udah azan, udah sholat subuh, nggak terasa tuh udah siang aja ya. Jadi saya itu buru-buru banget. Nah, ini mie-nya udah mateng. Dan ini habis sholat subuh saya sempetin dulu ngelipat kain ya,
soalnya anak-anak itu belum pada bangun. Dan itu juga saya udah bukain pintu terang banget, itu cahaya lampu itu mam ya, bukannya cahaya matahari. Yang penting kerja ya sesempatnya aja, soalnya saya harus antar jemput Sidki. Kadang Sidkinya nggak mau ditinggalin di sekolah, jadi saya harus tungguin dia sampai dianya pulang. Dan itu saya sempatin buat ngelipat kain habis sholat subuh sambil nungguin anak-anak bangun. Ya, kita sebagai ibu rumah tangga harus gercep ya bun, mam, soalnya kayaknya kalau kerjaan rumah ini emang gak pernah habisnya ya, ada aja ya. Walaupun yang dikerjakan maaf belepotan ngomongnya, walaupun yang dikerjakan itu ya pekerjaan itu aja. Dan ini lanjut, ini saya udah pulang sekolah, ini sore ya mam ya, saya udah mandi, udah beres-beres rumah, tapi nggak direcord ya. Ini saya sengaja masaknya sore supaya pagi itu, jadi kalau anak-anaknya nggak minta sarapan udah ada menu buat makan, buat sarapan pagi ya. Ini rencananya saya mau bikin gulai udang, tapi ini gulai udangnya kelebihan sayur nih kayaknya, kelebihan topping. Soalnya segala saya masukin kentang, saya masukin wortel, saya masukin buncis, saya masukin tempe. Udah, yang penting nggak tahu gulai udang apa namanya, gulai udang gado-gado kali ya, dicampur aduk semua ya. Walaupun dicampur sebegitu banyaknya, yang penting bumbunya mungkin ya mamnya kuncinya ya. Mau diapain aja juga enak ya kalau bumbunya pas ya, menurut saya. Menurut mam gimana ini? Ada yang suka nggak kayak saya ini kalau udah bikin gulai harus ada sayur-sayuran yang banyak yang dimasukin ya, buat menambah itunya juga, biar semakin banyak juga yang dimasaknya. Ini lanjut saya iris-iris tempe dulu. Dan itu tadi saya udah ngupas kentang, udah potong wortel. Kalau sore kayaknya kalau masak bisa santai dikit ya mam, karena nggak diburu waktu. Kadang saya mulai masaknya itu jam 5 ya, paling lama masak itu paling setengah jam ya, setengah jam beres-beres, habis masak langsung mandi. Dan itu saya mau cuper bumbunya dulu ya, bumbunya seperti biasa ya mamnya, bumbu gulai biasa, bawang putih, bawang merah, dikasih itu kemiri, cabai, kunyit, jahe, dan lengkuas yang digeprek ya. Dan ini lanjut saya tumis dulu bumbunya. Kalau saya senengnya kalau bikin gulai itu bumbunya ditumis dulu ya mam ya. Bagaimana nih dengan mam semua, apakah sama seperti saya? Tapi kadang sebagian orang kalau udah nyanten katanya gitu, bumbunya nggak perlu ditumis lagi soalnya terlalu banyak minyak katanya. Tapi beda-beda selera juga kali ya mam ya. Kalau saya senengnya gitu, jadi kalau ditumis bumbunya itu terasa harum, jadi nggak kayak bumbu mentah gitu. Ini udah dimasukin cabai, terus saya masukin serai, masukin daun kunyit, daun salam buat aromatiknya ya mam ya. Dan itu saya masukin santan, tapi ini santannya enggak semua ya saya masukin, soalnya ini santan kira-kira 2 kelapa itu, kemarin udah saya pakai sedikit, jadi mungkin kira-kira 1,5 kelapa, jadi saya tinggalin sepertiganya.
Terus karena terlalu kental saya tambahin air. Dan ini diaduk-aduk. Oh iya, itu tadi kelupaan motong buncis, jadi saya potong dulu buncisnya sebelum dimasukin. Nanti rencananya yang mau dimasukin duluan itu kentang ya mamnya, soalnya kentang paling lama kan matangnya. Kalau kentang sama wortel tuh, wortel juga agak keras kan, jadi dipotongnya agak tipis aja. Oh iya bunda, buat yang berkenan dengan video saya boleh di subscribe, like, and comment ya, dan boleh di share ke semua media sosial yang bunda punya supaya channel saya bisa berkembang. Dan ini kembali lagi ke video, santannya jangan lupa diaduk terus, sambil diaduk-aduk terus ya mamnya biar nggak pecah santannya. Dan itu buncisnya saya potong kira-kira sepanjang kelingking ya. Dan ini saya masukin kentangnya dipotong dadu biar cepet matangnya ya. Kira-kira satu kentang itu saya potong 8 biar cepet matang. Ini diaduk terus. Dan ini sambil nungguin saya beres-beres dulu, saya memasukin dulu ke kulkas, jadi biar enak aja ngelihatnya, nggak berantakan di meja ya. Apalagi dapur saya ini sempit, sedikit aja barang yang berantakan, aduh ngelihatnya pusing. Itu saya masukin udangnya, masukin garam, masukin kaldu bubuk. Nah ini gulainya hampir matang. Ini juga enak ya kalau kita bikin lontong. Nah ini kuahnya, sayurnya mantep banget. Dan ini mam, gulai saya udah hampir matang. Dan sepertinya kita sudah sampai di ujung video. Buat mam dan bunda, terima kasih banyak ya udah ngikutin video saya dari awal sampai akhir. See you the next video.